Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, satu dokumen ini bisa menjadi penentu apakah produk kita diterima atau justru ditendang oleh buyer luar negeri. Namanya adalah HACCP. Tanpa dokumen ini, pintu ekspor pangan bisa tertutup rapat buat kita. HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Points. Sederhananya, ini adalah sistem manajemen keamanan pangan yang tugasnya mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahaya di setiap titik produksi kita. Kita ambil contoh konkret. Misalkan kemudian punya usaha keripik singkong dan mau ekspor ke Jepang. Kemudian wajib menunjukkan sertifikat HACCP sebagai bukti bahwa produk tersebut aman dikonsumsi. Di video kali ini, kita akan bedah roadmap HACCP dari nol sampai siap ekspor. Kemudian akan paham persis tahapan apa saja yang harus dilalui. Kenapa setiap tahap itu krusial, dan resiko fatal apa yang muncul kalau kita salah langkah. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, memahami HACCP dan posisinya yang vital dalam ekspor pangan. Yang kedua, cara membangun sistem HACCP di dapur atau di pabrik kita. Yang ketiga, proses sertifikasi HACCP dengan cara menggunakannya untuk menembus pasar global. Komandan, tolong diingat baik-baik. HACCP itu bukan sekedar sertifikat pajangan di dinding kantor. HACCP adalah bukti tertulis dan sah bahwa kita tahu di mana bahaya bisa masuk ke produk kita, dan kita sudah memasang pagar di titik tersebut. Tahap pemahaman ini adalah pondasi sebelum kita melangkah ke produksi yang layak ekspor. Tanpa pemahaman ini, kemudian hanya akan menjalankan prosedur tanpa tahu tujuannya, dan itu berbahaya. Buyer dari Eropa, Amerika, atau Jepang tidak akan memproses purchase order tanpa bukti sistem keamanan pangan yang valid. Resiko terbesarnya bukan sekedar penolakan, Komandan. Produk bisa dimusnahkan di pelabuhan negara tujuan, dan nama usaha kita bisa masuk daftar hitam. Lalu, bagaimana cara praktis memulainya? Kemudian perlu pelajari 7 prinsip HACCP secara berurutan, mulai dari analisis bahaya, penentuan CCP, penetapan batas kritis, sistem monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, hingga dokumentasi. Resource-nya tersedia gratis, Komandan. Kemudian bisa cek di situs BPOM atau Codex Alimentarius. Setelah paham pondasinya, barulah kita siap membangun sistemnya di lapangan. Kesimpulannya adalah HACCP adalah sistem pengendalian bahaya di setiap titik produksi, bukan sekedar formalitas, Komandan. Tanpa memahami 7 prinsip dasarnya, langkah ekspor kita tidak akan punya pijakan yang kuat. Komandan sekalian, ini adalah tahap eksekusi. Disinilah banyak UMKM mulai tersandung. Membangun sistem HACCP artinya kita memetakan seluruh alur produksi dan mencari titik kritis yang bisa mengancam keamanan produk. Tahap ini sangat penting. Tanpa peta alur yang benar, audit dari lembaga sertifikasi pasti akan gagal. Kita mengenal istilah CCP atau Critical Control Point. Ini adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian wajib diterapkan untuk mencegah bahaya. Contohnya begini, Komandan. Suhu pemanasan pada produk daging olahan adalah CCP. Kenapa? Karena di titik itulah bakteri berbahaya bisa mati atau justru berkembang biak jika suhunya kurang. Resiko terbesar di tahap ini adalah dokumentasi yang tidak lengkap atau bolong-bolong. Ingat, auditor bukan hanya menilai kondisi fisik pabrik, tapi mereka menilai apakah catatan komandan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Cara praktisnya yaitu mulailah dengan membuat diagram alir produksi untuk satu produk unggulan dulu. Tentukan setiap titik di mana kontaminasi fisik, kimia, atau biologis bisa masuk. Pasang batas kritis di setiap CCP, dan latih tim komandan untuk mencatat hasil pemantauan setiap hari.
Untuk alat bantunya, komandan bisa gunakan template HACCP plan dari BPOM atau konsultasikan dengan konsultan keamanan pangan bersertifikat. Jika sistem sudah berjalan dan terdokumentasi rapi, barulah kita siap mengajukan sertifikasi. Kesimpulannya adalah membangun sistem HACCP dimulai dari memetakan alur produksi dan menentukan titik kritis. Ingat, dokumentasi yang konsisten adalah kunci agar sistem ini lolos audit. Komandan, setelah sistem berjalan minimal 3 bulan secara konsisten, barulah kita layak mengajukan sertifikasi. Di Indonesia, sertifikasi HACCP bisa dilakukan melalui lembaga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Poin ini sangat krusial, Komandan. Sertifikat HACCP yang diakui oleh buyer internasional hanyalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui KAN. Kalau lembaganya abal-abal, sertifikat itu tidak akan laku di negara tujuan ekspor. Resiko terbesar di tahap ini yaitu adalah tergiur harga murah dari lembaga sertifikasi yang tidak terakreditasi. Ini hanya akan membuang biaya dan waktu komandan, karena buyer pasti akan menolaknya. Cara praktisnya, cek daftar lembaga sertifikasi terakreditasi langsung di situs KAN. Siapkan seluruh dokumentasi HACCP plan, rekaman monitoring harian, dan bukti pelatihan tim. Setelah sertifikat terbit, cantumkan nomor sertifikat itu di setiap dokumen penawaran dan company profile saat komandan menghubungi buyer. Untuk mengeceknya, silakan kunjungi situs KAN di kan.or.id atau direktori lembaga sertifikasi pangan di situs BSN. Kesimpulannya adalah sertifikasi HACCP hanya valid jika diterbitkan lembaga yang terakreditasi KAN. Sertifikat yang valid adalah aset negosiasi yang paling nyata saat berhadapan dengan buyer internasional. Sebagai penutup komandan sekalian, 3 poin tadi adalah jalur yang harus kita tempuh. Paham fondasi, bangun sistemnya, lalu raih sertifikasinya. Jangan anggap HACCP sebagai hambatan. Anggaplah HACCP sebagai tiket masuk VIP ke pasar ekspor yang serius. Sekarang saya ada pertanyaan buat komandan. Di titik mana usaha komandan sekarang berada? Apakah sudah punya diagram alir produksi atau benar-benar masih mulai dari nol? Tulis jawaban komandan di kolom komentar. Karena jawaban itu akan menentukan konten teknis apa yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.